Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah di negara kita Indonesia yang notabene 90% adalah umat muslim, dapat kita lihat dari medsos atau media sosial, mulai kampung, desa, di pedalaman sana, di pucuk gunung, kota kecamatan, kota kabupaten, provinsi, sampai istana negara, setiap Rabiul Awal ini mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, sekali lagi maaf, sebetulnya untuk tahun ini saya diundang ke istana dalam mimpi saya. Istana Jakarta sekarang pindah di IKN. Kenapa? Karena dalam sirkulasi bulan Komariah, bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud ini adalah bulan yang keramat. Istilah bahasa Arab adalah karomah, bulan yang dimuliakan oleh umat Islam, karena tepat tangga pada bulan inilah sinar dunia penyelamat umat, penyelamat manusia, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan sebagai penyelamat kula panjenengan sedaya. Allahumma sama, Bu. Halo, Bu, jangan ngomong sendiri, saya minta waktu 2 jam saja. Halo, wih, ngomong rasani aku gitu bisa. Seperti negara kita, Pak, 12 bulan mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Yujah, Yunem. Ini ada bulan keramat yang dimuliakan oleh bangsa Indonesia, yaitu bulan Januari, Februari, bulan mulut, yaitu bulan Agustus yang barusan lewat setengah bulan lalu. Sehingga rakyat Indonesia nyuwun sewu, baik di Sumatera, di Jawa, pelosok Banyuwangi, yang kemarin menyaksikan dengan mata kepala nyuwun sewu keramaian Agustus di Banyuwangi, panjenenganipun Mas Bawani sak keluarga, kemacetan jalan bisa berjam-jam dengan adanya gerak jalan, dengan adanya lomba-lomba, kesenian-kesenian, enek jaranan, ada reog, ada wayang, ada panjat pinang yang sekarang diharamkan oleh MUI. Kenapa panjat pinang diharamkan oleh MUI? Seharusnya dipinang dulu baru dipanjat. Tidak boleh panjat pinang. Ini semata-mata kesyukuran bangsa kita Indonesia untuk mensyukuri bahwasanya bulan Agustus ini keluarnya, bebasnya bangsa kita dari penjajah. Kenapa kok harus disyukuri? Karena semata-mata nyuwun sewu, Indonesia bisa bebas dari penjajah.
Ini karena siapa Pak? Karena siapa Pak? Karena pahlawan? Halo Bu? Halo Bu? Tak omong nih biyen lho, golek ditakoni ora jawab mayite bisu lho. Indonesia bisa merdeka ini karena siapa? Yang bisa jawab kena balik. Krono sapa Bu? Non? Pahlawan? Bukan. Karena ya rakyat Indonesia juga bukan. Indonesia bisa merdeka nyuwun sewu Pak. Ini semata-mata karena berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha. Siapa yang ngomong? Yang ngomong ya pendiri Republik niki. Dalam pembukaan preambul di sana, dengan berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Esa. Kenapa? Karena bangsa Indonesia, para pahlawan ini sadar, andai kata rahmat Allah tidak berpihak pada bangsa kita, mohal dan mustahil Indonesia bisa bebas dari penjajah. Dilihat dari alat persenjataan, Belanda, Jepang punya brand, punya granat, punya Mariam. Meriam apa Mariam? Meriam. Punya Horn. Horn itu pada waktu senjata termodern sekali, kokang 50 peluru yang keluar. Sementara pahlawan kita bangsa Indonesia termodern adalah bambu runcing. Secara akal tidak bisa merdeka Bu. 350 tahun bangsa kita terbelenggu secara politik dan ekonomi. Nyuwun sewu, mungkin masih ada saksi sejarah jenengan tak saya menyaksikan penjajah Pak, masih. Alangkah menderitanya bangsa kita, makan saja jangankan makan nasi. Mbak saya pernah cerita makan itu buah karet, bahkan arese gedang. Arese bahasa Indonesia ini apa Pak? Bukan jantung, jantung lek ontong. Pokok apa ya? Napa Pak? Ares. Ares itu yang bawah itu loh. Yes ngono kae lah. Jangankan pakai kain, orang dulu itu zaman Jepang ini lebih sengsara. Ada istilah yang namanya pet. Semua lampu harus mati. Pada saat itulah penghasilan desa diangkut ke kota. Maka pakaian yang modern pada waktu itu adalah karung. Istilah Jawa namanya kadut. Makanya para pahlawan ketemu merdeka tetap soal bagubung antep tumane pating krecep. Ini menderitanya. Sehingga rahmat Allah berpihak pada kita. Kenapa nyuwun sewu? Monggo kita menjadi pemikiran, menjadi penalaran, kita pikirkan. Nyapo rahmat Allah berpihak pada bangsa Indonesia? Karena pada waktu itu Pak nyuwun sewu, para pahlawan berjuang memerdekakan bangsanya di tengah desingan peluru, dentaman meriam, tapi Allah tidak dilupakan. Sholat duhur datang,
sembahyang, sholat ngasar berjamaah, kampung-kampung, musola, masjid penuh dengan anak orang Islam belajar agama, membaca Quran. Karena bangsa Indonesia meskipun terjajah selalu mepet kepada Tuhannya, akhirnya rahmat Allah turun pada waktu tanggal 6 insya Allah Agustus. Allah memerintahkan kepada wong Amerika untuk pergi ke Jepang karena 45 Indonesia ini dijajah oleh Jepang, ngirim bom namanya bom atom. Hiroshima dibom oleh Jepang. Jepang belum menyerah, kalah. Tanggal 9 jam 8 pagi bom oleh Amerika dikirim yang kedua. Nagasaki dibom oleh Jepang, oleh Amerika, akhirnya Jepang lumpuh. Saat itulah kesempatan bagi bangsa kita, tepat pada tanggal berapa Bu? Indonesia merdeka 7 kurang lengkap 7 kurang lengkap berapa Pak? Tanggal 7 kurang lengkap tanggal 17 atau tanggal 8. Loh, kok 17 atau tanggal 8 itu maksudnya bagaimana? 17 Masehi, 8 Komariah, hari Jumat Legi yang dipilihkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, karena Jumat Legi ini adalah hari yang menurut orang Jawa ini yang memilihkan merdeka, harinya itu Mbah Hasyim. Wong NU. Hari Jumat Legi tanggal 8 Ramadan jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan. Ayo sambung terus nih. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 58 diproklamirkan kepada dunia bahwasanya Indonesia ini telah lepas dari penjajah. Karena apa? Rakyat Indonesia ini mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kemerdekaan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, sampai kemarin dari ulang tahun yang ke-70. Semua rakyat Indonesia bersukacita karena bersyukur pada Allah tentang kemerdekaan negara kita, Republik Indo. Tapi nyuwun sewu Pak, maaf, kayaknya negara kita Indonesia, rakyatnya untuk mensyukuri kemerdekaan negaranya akhir ini salah langkah utamanya di Jawa. Kalau yang namanya perayaan kemerdekaan, gerak jalan ratusan, ini terkadang setat jam 12 dan tidak sempat untuk sholat duhur. Ngasar belum sampai finish, maghrib sudah agak malam, hilang waktu maghrib, ngisak sudah lelah, subuh bangkok.
untuk memperingati kenikmatan kemerdekaan sudah berani melupakan Allah, zuhur selamat tinggal, ngasar istirahat, maghrib bayi selamat tinggal, ngisak ditinggalkan, 5 waktu selesai. Makanya nyuwun sewu, kayaknya keberkahan negara Indonesia ini sedikit demi sedikit dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan semakin mulus, semakin lebar, tapi kemacetan di mana-mana. PLN masuk kampung, masuk desa, tapi nurani dan hati semakin gelap. Sekarang cari uang gampang, tapi hutang semakin menumpuk. Coba angkat tangan, siapa yang tidak punya hutang? Arepo sampean nggak angkat tangan, model wajah itu wis ketok. Inilah makanya berkah rahmat Allah kayaknya dicabut. Makanya untuk mengembalikan berkat rahmat Allah dengan adanya momen muludan ini, monggo kita semakin dekat pada Allah, utamanya sholat 5 waktu jangan sampai sholat fardu dalam sehari semalamnya 5 waktu 17 rakaatnya, itulah tiang agama Islam. Dosa besar bagi yang meninggalkannya, berdosa. Sekali berdosa tetap berdosa selama sholat fardu tak di. Ayo kita jaga sholat fardu dan sunnah. Ayo kita jaga sholat fardu dan sunnah, agar kita semua selamat dunia akhir. Tepuk tangan anak-anak. Sholat fardu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makanya dengan momen mulut nyuwun sewu, Rasulullah niku pernah dawuh, kullu umati yadkhulunal jannah. Kanjeng Nabi niku diberi hak oleh Allah untuk menuntun umatnya selamat dunia akhirat, sehingga Rasulullah itu dawuh, semua umatku ini akan masuk surga. Allahumma. Salone wabot, Pak. Suarane moron jebles. Purun masuk surga. Purun masuk surga. Bu, purun masuk surga. Wes ada 2 pilihan, jawab salah satu. Coro jenengan kon milih ning swarga sok, ini milih dimasukkan apa masuk sendiri? Kok do menteleng iki nyapa to? Ndak pilih salah satu. Andai kata besok kita dihadapi depan surga, ditanyai oleh Allah, Bu, sampean pengen mlebu dhewe apa pengen tak lebokne? Lho kok malah guyu to, Pak? Hah? Ojo ngeres, ojo ngeres. Pilih dilebokne apa pilih mlebu dhewe?
alam bu. Nek jenengan Pak cara ditarik oleh Allah, pilih masuk sendiri apa pilih dimasukkan Pak? Sing yang paling enak itu adalah dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu. Sebab apa? Kalau kita berusaha sekuat tenaga untuk masuk sendiri ke surga, terlalu berat, terlalu berat. Tapi kalau dimasukkan, mungkin kita memperingati kelahiran Rasulullah sehingga mendapat syafaat. Akhirnya oleh Allah berkah memperingati hari kelahiran Rasulullah ini dimasukkan, makanya semakin ringan. So kalau disuruh milih oleh Allah, dimasukkan ya Allah, gitu nggih. Karena sholawat, karena amal, karena melaksanakan syariat Kanjeng Nabi, karena melaksanakan perintah Rasulullah, makanya Kanjeng Nabi dawuh semua umatku ini akan masuk surga. Koma ilah man abah, kecuali orang yang tidak mau. Kanjeng Nabi tidak memaksa. Kabeh umatku masuk surga kecuali sing moh. Apa moh? Kecuali yang tidak mau. Tiket surga membaca sholawat masuk. Yang tidak baca sholawat jangan masuk. Karena apa? Abah. Kanjeng Nabi mencintai anak yatim, kita juga mencintai anak yatim, masuk. Yang tidak mencintai anak masuk silahkan di luar. Makanya Kanjeng Nabi nyuwun sewu itu dilahirkan dalam keadaan yatim ki opo? Anak yang tidak punya, dan terus metune kondi ranti bapak kok bisa metu, non anak yang tidak punya anak yang tidak punya kok bakal tidak punya bapak itu, lah terus kok bisa metu terus piye? Anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum balik, kok sebelum lahir, sebelum balik. Ini tiket Bu, ini perintah Rasulullah Pak. Makanya pernah suatu ketika ada orang itu seorang tokoh dalam suatu tempat, suatu kampung, suatu desa. Ini ada salah satu orang kepala suku, orangnya hebat, pemimpin umat, kaya raya, tapi hidupnya Pak selalu menderita, atine sumpek bunek, setiap hari selalu demikian. Jadi fasilitas kekayaan tidak menjamin kebahagiaan hidup. Akhirnya sowan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kula niki teng kampung kula termasuk tokoh masyarakat, dihormati oleh masyarakat. Saya juga termasuk orang yang kaya raya, nomor wahid di daerah kampung saya. Tapi semua itu tidak bisa menjamin hati saya bahagia, hati saya damai. Bahkan setiap hari
perasaan saya, hati saya selalu gundah gulana. Makanya saya sowan kepada jenengan Kanjeng Nabi, berilah wasiat, wejangan kepada saya supaya hidup saya damai, hati saya nyuwun sewu. Kanjeng Nabi setelah mendapat permintaan seperti itu, jawabnya cuma 3, Pak. Rajul dalem ya Rasulullah, kalau hidupmu pengen damai, hatimu ingin sejahtera, pikiranmu bisa tenang, lakukan 3 perkara. 1, irhamil yatim, kasihanilah anak yatim. Nomor 2, wamsah roksahu, setiap ada anak yatim, jenengan ketemu anak yatim, selalu mengusap kepala anak yatim tersebut. Nomor 3, wa'at imhu to'amak, berilah makanan anak yatim seperti yang kamu makan, minimal nyuwun sewu Bu, nggih. Halo, teng mriki enten cah yatim, enten boten nggih? Termasuk di masjid ini ada anak yatim piatu tanpa ayah, tanpa ibu, namanya Amin Tohari. Monggo diusap Bu. Nyuwun sewu Pak, ini perintah Rasulullah. Ya seminggu sekali atau 2 hari sekali, umpama anak yatim itu berangkat sekolah, karena di sini cuma 1 jalur, jenengan di depan rumah dengan membawa uang 2.000 atau 5.000. Setelah anak yatim itu lewat, kita usap kepalanya, kita beri uang 1.000 atau 2.000, insya Allah hati kita akan lunak, menurut Kanjeng Nabi akan mendapat kedamaian bahkan Rasulullah nyuwun sewu, barang siapa Pak, barang siapa kok mengusap ya bahasa Indonesia nih, mengusap kepala anak yatim, seret, ada kitab yang menjelaskan kalau yatimah, yatim itu perempuan, ini dari depan, seret, dengan penuh kasih sayang. Kalau yatimnya itu laki-laki, ini dari belakang. Nyuwun sewu. Hanya amalia semacam itu, Pak. Amalia semacam itu. Ngusap set, kan tidak berat. Paling tidak ada 2 menit. Ini Rasulullah berjanji. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, seret, dijanjikan oleh Nabi, kesalahan-kesalahan kita ini akan keluar dari celah-celah jari kita sebanyak hitungan rambutnya anak yatim. Bayangkan Bu, kesalahan kita ini akan diampuni oleh Allah, keluar dari celah-celah jari ini sebanyak bilangan rambutnya anak yatim, masih ditambah
besok di akhirat derajat kita akan diangkat oleh Allah sebanyak bilangan rambutnya anak yatim. Nyuwun sewu Pak, nyuwun sewu, jenengan pernah Ibu Ella, Bu, jenengan pernah menghitung bilangan seberapa banyak rambut yang ada di kepala? Pernah. Sekarang sudah ndak usum. Kalau dulu ini ada komunitas menghitung rambut 10 rumah, setelah nyuci piring, setelah nyapu rumah, setelah nyuci pakaian, komunitas berkumpul untuk saling menghitung rambut, biasanya di depan rumah berjajar mundur ke belakang, saling memegang kepalanya yang orang depannya dan menghitung rambut sambil membaca sholawat nariyah. Iya Bu, namanya apa itu? Cari kutu. Istilah Jawa jenenge petan. Padahal jenengan ngerti bahasa petan itu. Petan itu bahasa Timur Tengah, bahasa Arab. Fitanun, beberapa fitnah. Biasanya mencari kutu, baru dapat kutu 1, 10 rumah jeleput, gunjing sana, gunjing sini, gunjing situ. Terkadang tetangga yang digunjing habis, suaminya sendiri diangkat. Pak, halo, sekarang saya beri bocoran. Menurut alat hitung, sekarang dunia maju, apapun saja dapat dihitung hanya dengan alat. Kita bawa ini nyuwun sewu, sama dengan menggenggam dunia. Alat hitung ada, atau kalkulator ada, radio ada, apalagi yang di dalam niki Pak Lurah, kalkulator, radio, perekam, pengetik ini. Sekarang apa yang tidak bisa kita hitung? Sampai langit itu loh, dengan alat modern, bintang bisa dihitung. Ada yang namanya bintang Milky Way. Milky itu adalah warnanya kayak susu, yaitu putih. Way itu adalah jalan. Kalau gelap gulita itu bintang yang bergerombol. Itu bisa kita hitung oleh alat. Namanya kuman bisa dihitung Bu sekarang. Masukkan jebret, berarti kuman satu tubuh manusia ini sekian miliar, bisa dihitung. Yang tidak bisa dihitung oleh Jepang, oleh Amerika, tidak bisa menciptakan 2 alat hitung. Yang pertama adalah menghitung hutangnya tetangga. Yang nomor 2 menghitung banyaknya dosa. Cuman ini saja. Makanya melalui alat hitung, setelah kepala ini dimasukkan tombol det, minimal rambut yang di kepala ini ada 25.000 helai. Selawewu. Kalau kita mengusap
kepala anak yatim berarti 25.000 dosa kita ini keluar dari tangan kita. Dan besok diangkat oleh Allah 25.000 derajat di akhirat. Derajat ulama mengatakan, ada yang mengatakan derajat ini adalah ondok. Ondok ini bahasa Indonesia ini apa Bu? Tetangga. Oh tangga. Anggitku lek tetangga. Ada naik tetangga. Ondok. Ada yang mengatakan derajat itu adalah tingkat. Berarti ngusap kepala anak yatim, besok kita diangkat oleh Allah, dimasukkan surga 25.000 tingkat surga. Kalau 10 orang 250 tingkatan surga. Kalau 100 orang berarti tidak di surga, tapi malah ning dhuwure swarga. Dadi nasang ning talang ngoten. Niki 20.000 lho, Pak. Itu anak kecil, yatim namanya kecil. Tapi kalau sudah kayak kita ini pamitan satu persatu. Akhirnya punya organisasi komunitas ya, jenenge Perbagin. Apa? Persatuan Bathuk Kinclong. Wathuke kan kaya helm, rambut entek. Karena rontok utawa bro. Secara medis pisan-pisan kerontokan rambut itu karena banyak faktor. Satu, karena terlalu lembab. Mulai pagi, sore, siang, malam selalu berjilbab, di rumah tidak dicopot dan lain sebagainya. Terlalu lembab, akhirnya bisa rontok. Nomor 2, terlalu terbuka. Di ladang, tidak pakai capil, tidak pakai topi, di rumah, akhirnya kena sinar matahari ultraviolet. Ini juga rontok. Yang ketiga, sering panik, sering stres, sering pusing. Dan pusing itu macam-macam. Kalau pusing rasanya di belakang itu adalah hipertensi atau darah. Kalau di depan ini adalah flu. Kalau pusing separuh kanan atau kiri namanya vertigo. Kalau seluruh kepala ini pusing, besok ada tagihan hutang 10 juta. Pusing semua. Ini adalah perintah Rasulullah. Pramila monggo apabila anak yatim nyuwun sewu, Pak. Ini perintah Rasul dan Kanjeng Nabi ini adalah sudah janji ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Bu, Kanjeng Nabi matur kali ngeten iki. Jari 2 keluar dengan agak di apa gitu nih, diubah-ubah nih gini, saking dekatnya saya dengan orang yang memikirkan nasib anak yatim besok di surga akan berdampingan seperti jari. Alangkah nikmatnya nggih, Bu, alangkah nikmatnya, merupakan idaman kita besok di surga bersama Nabi dan bahkan berjajar dengan Nabi. Wong sekarang saja umpama niki umpama andai kata pas pelaksanaan ini ada bupati ini saya Pak, Mbak PJ, ada bupati ke sini, mungkin ibu-ibu
Bupati dan Pak Pati. Jadi suami istri, yang laki itu namanya Pak Pati, yang istri namanya Bupati. Mungkin jenengan saling berebut, selfie bersama Ibu Bupati, lalu dikirimkan ke saudara. Loh, saya berjajar dengan Ibu Bupati. Ini cuma Ibu Bupati. Apalagi lebih bangga kita besok di surga bisa berdampingan dengan Rasulullah karena kita memperhatikan nasib anak yatim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya ngomong bupati bukan kampanye, bukan kampanye. Calonnya berapa Pak Wali? Cabuknya berapa Pak? 4. Alhamdulillah, meskipun saya orang Banyuwangi, tapi saya juga merupakan bagian dari rakyat Indragiri Hilir. Tadi malam tanpa sepengetahuan Mbah Wali, karena nginep di rumahnya Mbah Wali, saya jam 2 bangun Pak, ingin melihat percaturan politik Indragiri Hilir. Kira-kira besok yang jadi bupati itu siapa? Maaf, saya bukan jurkom juru kompo, bukan jurkam juru kampanye juga bukan, jurgem juru gembos juga bukan. Saya netral. Saya lihat dengan teropongan indra keenam, jangan kaget nanti saya lihat. Saya hitung-hitung pilihannya November tanggal 27. Namanya calon ini 4 orang. Setelah saya lihat, sudah terlihat sekali, jelas. Bu, kok tegang jenengan? Calon 4 ini jelas nyata. Kalau tebakan saya salah, amin tohari, bisa ditagih seperti orang hutang. Saya lihat teropong dengan indra keenam, yakin cabuk 4, calon bupati 4 ini besok yang jadi pasti cuman 1. Cuman 1. Bener Bu? Kok tegang jenengan? Siapapun yang jadi, semoga jadi pimpinan yang ingat pada rakyatnya. Pilbub jangan sampai seperti PilKB. PilKB kalau lupa jadi, Pilbub biasanya kalau jadi lupa. Semoga dapat pimpinan sing dadi ojo kur umuk, sing radadi rasa ngamuk. Allahumma. Yang penting kita rukun. Masalah pilihan itu adalah hak politik awake dhewe, ora sah bentrok karo tangga, rasah tukaran karo dulur untuk menentukan sikap politiknya masing. Sing penting rukun. Kenapa? Karena kerukunan ini adalah juga syariat perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Para kanca ayo padha suka-suka amengeti kelairane nabi kita tanggal 12 dina Senin bulan Maulud kang manjeri. Nabi kita den utus ning alam donya nggawa agama mrih rukuning nusa.
bangsa ala bapak balunge pakel melokmu tok-tokan. Duh suarane. Dadi Kanjeng Nabi diutus ning alam donya mrih rukuning nusa bangsa ning sayange ala bapak balunge pakel. Pakel enten pakel ngriki Pak Sid. Pakel napa? Nun? Pakel itu pelem. Balung pakel jenenge pelok. Mulane Allah bapak balunge pakel melokmu etok-etokan. Akeh wong sing ngaku umate Kanjeng Nabi tapi tidak mau mengikuti gerak-gerak langkah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane jereke wong Solo ala bapak balunge pakel melokmu etoke. Allahumma pramila monggo Ibu awake dhewe mumpung sik urip sak kuat tenaga minimal memperbanyak membaca sholawat. Sholawat niku pripun sing bener terserah jenengan. Apa sallallahu ala Muhammad niku jenenge sholawat napa Bu? Non wong eno kudu ngerti. Sallallahu ala sholawat napa Bu? Non niku jenenge sholawat Jibril. Lah napa kok dijenengi sholawat Jibril? Niki pada waktu rabine Nabi Adam oleh ibu Kawa. Cara wong Jawa. Rabine Nabi Adam oleh ibu Hawa. Lah sebagai mahar ada perintah dari Allah, mahare rasa duit. Biyen rong enek pabrik duit. Mahare rasa finansial. Mahare cukup awakmu maca sholawat kepada Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah akhirnya Nabi Adam ki bingung. Kon maca sholawat ki piye karepe? Akhirnya oleh malaikat Jibril dibisiki ngene lho sholawate sallallahu ala Muhammad. Akhirnya sallallahu ala Muhammad niki sebagai mahar rabine Nabi Adam oleh Ibu Hawa perintah Allah diwaca ping 100 rasah ambekan tanpa nafas 100 kali. Niki bisa dibuktikan manjur Bu. Lek jenengan duwe utang maca sallallahu ala Muhammad ping 100 mesti lunas. Pasti lunas. Akhirnya Nabi Adam maca niku mboten kuat. Cuman wakilah 60 kali sudah nafasnya ndak kuat. Akhirnya ndak lulus oleh Allah dia. Wis ra apa-apa. Meskipun 100 ping 100 nggak kuat, ping swidak ra apa-apa, yang 60 bisa dikredit, bisa di COD. Cara saiki. Makanya sallallahu ala Muhammad itu dinamakan sholawat Jibril sebab perintahin malaikat Jibril kepada Nabi. Sholawat niku nyuwun sewu. Enek ulama sing dawuhne meskipun toh diwaca karo ngrasani wong. Jenengan pernah ngrasani? Pernah ngrasani? Gunjing tetangga pernah? Langganan. Baca sholawat dengan menggunjing orang krono saking hebati sholawat ini tidak mengurangi kemanjuran sholawat. Pramila mangga manakaba sayan kasura dzikruhu, barang siapa yang cinta sesuatu pasti akan banyak menyebutnya. Tunjukkan bahwasanya kita cinta Nabi, maka banyak-banyaklah
membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu, saya kira kula kinten atur kula cekapi semanten sebab niki ada deadline waktu. Mungkin jam setengah 12 kula pun semayanan kali Haji Latang melanjutkan perjalanan ke Sungai Akar. Kula teng mriki sampai tanggal 25. Muga-muga kabeh paringi barokah, manfaat, awake dhewe memperingati hari kelahiran Rasulullah niki benar-benar